Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah memberikan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official, dan kepada yang masih berniat untuk melakukan subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Channel YouTube Bustami Narda Official hanya akan bisa berkembang karena bantuan pertolongan dari pemirsa. Sahabat BN, kasus kardus durian yang selama ini menempel kepada Caimin, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, tampaknya tetap menghantui Caimin. Dan ketika sekarang ini Caimin telah melakukan deklarasi berpasangan dengan Anies Baswedan di Surabaya kemarin, bukannya kasus ini menjauh dari Caimin, tetapi tampaknya makin mendekat. Kenapa? KPK kelihatannya makin bersemangat untuk mengusut kasus kardus durian ini. Kita tahu bahwa kasus kardus durian adalah kasus korupsi yang terjadi dalam OTT di Kemenaker Trans ketika Caimin menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY tempo dulu. Kasusnya sudah lama sekali, tetapi sewaktu-waktu bisa diangkat oleh KPK. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau memang nanti KPK mengangkat kasus kardus durian ini, jika sempat Caimin menjadi tersangka, bagaimana nasib koalisi Anies Caimin? Apakah Anies akan mencari pasangan lain, atau apakah Anies nanti mengambil ganti dari PKB? Bagaimana ini? Terlepas dari itu, satu hal mungkin nanti yang menarik, jika nanti KPK mengangkat kasus Caimin ini, tentu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi bongkar-bongkaran pada Pilpres 2024. Bongkar-bongkarnya bagaimana? Saling bongkar kasus yang ada pada baca pres atau capres dan bacawa pres atau cawapres akan terjadi. Sebab yang namanya mantan pejabat atau pejabat, yang namanya politisi yang pernah menduduki jabatan di pemerintahan, kalau kita melihat yang bersih-bersih amat susah mencarinya. Semuanya ada lengket-lengketnya, semuanya kasusnya. Kalau nanti Caimin terjerat kasus yang disebut kasus kardus durian, bukan tidak mungkin pihak Caimin akan membongkar pula ke publik kasus EKTP yang sampai sekarang ini masih menjerat Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sampai sekarang ini belum tuntas isu bahwa dia salah satu atau salah seorang penerima dana EKTP yang disebut di dalam persidangan ketika kasus ini menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dulu. Ini belum tuntas, belum ada pengadilan memutuskan bahwa
Ganjar Pranowo sama sekali tidak terlibat dalam kasus penerima dana EKTP. Bagaimana dengan Prabowo? Juga nanti bisa jadi akan turut dibongkar pula hal-hal yang bisa menjerat Prabowo. Sebut saja kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang juga belum tuntas, yang menjerat Prabowo Subianto. Juga nanti bisa jadi akan terbongkar atau dibongkar oleh pihak Ganjar ataupun oleh pihak Caimin tentang kasus proyek ketahanan pangan di Kalimantan yang gagal. Proyek ini diserahkan Joko Widodo kepada Prabowo. Demikian juga dengan para cawapresnya. Kalau Prabowo sempat nanti mengambil Erlangga menjadi cawapres, bukan tidak mungkin kasus minyak goreng Erlangga akan dilambungkan ke publik oleh pihak-pihak lain yang sekarang belum tuntas di Kejaksaan Agung. Walaupun nanti Gibran anak Jokowi yang menjadi cawapresnya Prabowo, bukan tidak mungkin akan ada pula kasus yang membubung ke permukaan. Bisa jadi kasus dugaan korupsi yang dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK akan menjadi hangat di permukaan kembali kalau Gibran yang menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi semuanya kita lihat ini berkelindan. Satu diungkap, yang lain akan mengungkap. Saling bongkar, saling ungkap akan bisa terjadi jika Caimin sempat diusut kasusnya oleh KPK. Solusinya memang sekarang ini kelihatannya setelah sekarang ini mendekati kepada saat pendaftaran, semua kasus ini di stop dulu atau semua kasus ini dibongkar ke permukaan semuanya. Kalau di stop, risikonya nanti negatifnya seperti pembiaran kepada calon pemimpin bangsa dan negara korupsi. Kalau dibongkar nanti bisa jadi akan terjadi gejolak yang membuat negara dan bangsa kita bisa jadi tidak kondusif jadinya. Karena itu sekarang ini yang diinginkan oleh rakyat tentu bagaimana agar lancar, tertib dan aman perjalanan pemilu atau Pilpres 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu